ya pada pagi hari ini dengan mata kuliah K3 ya. K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi kalian sebagai tenaga perawat perlu untuk dilihat adalah kesehatan dan keselamatan pada saat kerja di rumah sakit. Nah, untuk topik hari ini yaitu kita masuk ke upaya mencegah hajat kimia. Tahu apa itu hajat? Oke, berarti udah pada tahu semuanya. Jadi hajat itu adalah bahan yang berbahaya ya. Jadi hajat itu nanti bisa hajat fisik, bisa hajat biologi. Nah, untuk hari ini adalah kita akan mempelajari tentang hajat kimia ya, yaitu bahaya yang dari bahan-bahan kimia. Oke, ini pengertiannya. Bahan kimia berbahaya adalah bahan-bahan yang pembuatan, pengolahan atau pengangkutan, terus penyimpanan dan penggunaannya menimbulkan atau membebaskan debu. Jadi bahan kimia itu mengeluarkan debu, kabut, ya, uap, gas atau serat yang mempengaruhi tubuh tenaga kerja. Ya, nanti selalu kalian sebagai perawat ya, nanti akan sering berjumpa dengan yang bahan kimia yang ada di rumah sakit. Jadi bahan kimia itu masuk ke dalam tubuh kita melalui 3 cara. Yang pertama itu melalui inhalasi atau pernapasan. Baru yang berikutnya adalah ingesti, ya, melalui saluran pencernaan, melalui makan dari mulut, baru melalui kulit. Nah, kulit kita ya terkontak dengan kulit, karena di kulit kita tentu ada pori-pori ya, jadi sehingga bahan kimia tersebut bisa masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Oke, ini ya, kalau diperhatikan ya cara zat kimia masuk ke tubuh manusia. Tadi sudah ada 3 ya. Pahamnya sampai sini? Oke. Nah, ini adalah bahan-bahan kimia yang ada di unit laboratorium. Ya, mungkin kalian sudah praktik ke laboratorium. Misalnya air reksa. Nah, air reksa ini ada di mana saja kalau di alat kesehatan? Mana? Nah, jadi air reksa ini ada di termometer sama tensimeter yang air reksa yang ngatur. Nah, itu memang sangat berbahaya. Karena kan sering kita lihat itu adalah bahwa termometer itu kan pecah, ya kan? Jadi jangan sentuh, karena itu membahayakan ke tubuh manusia. Nah, merkuri juga. Merkuri ada di mana saja? Jadi ke merkuri ini juga sama berbahaya juga. Biasanya kalau kalian sering ya, sebagai cewek-cewek ya pakai alat kosmetik, nanti dilihat di labelnya itu ada nggak mengandung merkuri. Ya, nah dalam tubuh manusia itu pasti ada nilai ambang batas. Berapa sih amannya merkuri ke kulit kita? Ya, nanti bisa dicari di Google ya. Jadi nanti pada saat kalian misalnya beli alat kosmetik lebih hati-hati lagi. Nah, selanjutnya lah kromium ya, baru kadmium ya, tembaga, timah, nikel, pestisida sama karbon monoksida. Nah, yang sering kita jumpai di unit laboratorium rumah sakit ini adalah air reksa, pestisida sama karbon monoksida. Ini yang paling sering kita jumpai ya. Nanti selain juga kerja di rumah sakit, ini yang paling sering jumpai. Oke, ini air reksa tadi ya, dampaknya pada kesehatan apa? Gitu ya. Jadi dampaknya kepada kesehatan itu adalah merusak ginjal, ya, merusak ginjal dan lama-lama bisa kehilangan daya ingat. Nah, salah satu zat kimia adalah bersifat karsinogenik, artinya itu adalah lama-lama zat kimia itu bisa menimbulkan penyakit kanker. Jadi kalau semakin lama kita terpelajar dengan zat kimia, maka kemungkinan besar kita akan terkena penyakit kanker. Ya, jadi untuk mengatasi ini supaya kita misalnya jauh ya terkena daripada air reksa, untuk mencegahnya itu dengan APD ya, sarung tangan dan masker. Ya, jadi misalnya kalian sampai kelas, makanya kalau bisa mengukur suhu tubuh pasien itu jangan pakai harus pakai sarung tangan, karena kan kita dijepit jatuh ya kan, karena kayak gitu kan. Apalagi kalau termometer digital ini kadang nggak akurat gitu, namanya kan digital baterai ya kan, namanya baterai semakin lemah, kekuatan baterainya pasti semakin nggak efektif. Jadi kalau yang manual itu kan memang betul-betul ya. Oke, jadi hati-hati. Nah, kromium ya, jelas tahu aja, sama ya, pemajanannya melalui pernapasan, kulit dan mulut. Dampak kesehatannya sangat banyak ya, bisa ke efek fisiologis, efek pada kulit, efek pada ginjal dan pada hati. Ya, jadi secara umum zat kimia itu adalah dalam tubuh kita itu, zat kimia apapun itu adalah merusak ginjal.
ya. Itu efek paling paling jelas dalam tubuh manusia, ya. Mau jadi kimia apapun, ujung-ujungnya nanti ke gagal ginjal. Nah, kalau nanti kita sudah gagal ginjal, cuci darah lah, karena ginjal itu kan fungsinya nyaring, ya kan. Jadi kalau udah rusak ginjal bahaya, ya. Walaupun masih satu ginjal yang rusak, nah kalau dua-duanya, itulah yang cuci darah nanti bisa 3 kali seminggu, ya. Oke, ini pestisida. Nah, kenapa ada pestisida di rumah sakit? Nah, rumah sakit itu kan berdampak dengan lingkungan, kan. Misalnya kita menggunakan pestisida, misalnya pada saat rumput-rumput yang ada di pekarangan rumah sakit, ya kan. Jadi untuk mengapain itu pakai pestisida, ya. Sama juga ya pemajanannya melalui oral, inhalasi, dan kulit. Nah, dampak pada kesehatan pestisida golongan, ya, ingat ya. Jadi pestisida itu banyak golongannya. Jadi yang saya datang kepada itu adalah pestisida golongan organofosfat, ya, dan kata dapat mengakibatkan keracunan sistem, ya, yang mengandung enzim kolinesterase. Ya, enzim kolinesterase ini fungsinya di dalam tubuh, yaitu enzim yang mengontrol transmisi impulsa saraf, ya, sehingga ya mempengaruhi kerja senam saraf pusat yang berakibat terganggunya fungsi organ penting lainnya dalam tubuh. Ya, contohnya jantung, paru-paru, ya, ginjal. Ya. Nah, keracunan pestisida organ ini dapat merusak organ senam, jadi hati-hati ya, jaringan dan organ penting lainnya juga. Nah, sama ya, APD ya. Jadi APD-nya di semua itu adalah sarung tangan dan masker. Nah, karbon monoksida CO, ya. Kita tahu karbon monoksida adalah gas yang tidak berbau dan tidak berwarna. Ya, berasal dari hasil pembakaran, misalnya pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap pabrik. Nah, di rumah sakit ini kita temui adalah pada saat proses pengelolaan limbah, kan pakai mesin tuh. Ya, jadi di setiap rumah sakit itu pasti ada yang ketangan pengelola limbah. Nah, dari situlah karbon monoksida itu berada. Pemajanan ya, tetap ya, inhalasi. Ya, jadi dampak pada kesehatan, keracunan akut bisa. Tahu apa keracunan akut kan? Apa artinya akut? Apa artinya akut? Jadi akut itu adalah mendadak. Jadi kronis itu adalah yang sudah bertahun, ya. Jadi penyakit hipertensi jantung itu kronis, ya, yang sudah lama. Oke, keracunan kronis menimbulkan kelainan pada pembuluh darah, gangguan fungsi ginjal, jantung, dan darah. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Nah, di unit farmasi, nah, kita tahu bahwa unit farmasi itu adalah gudangnya obat-obatan, gudangnya terapi bagi penyakit, ya. Rupanya di unit farmasi itu menggunakan bahan kimia, contohnya antimioplastik, ya, pengobatan kanker dan tumor, ya. Contoh itu di pasaran, pentamidin aerosol dan ritaviron. Ya, baru sitotoksik, ya, untuk membunuh sel kanker, baru antibiotik, aerosol sama obat hormonal, ya. Jadi obat-obat yang kita minum itu, obat-obat yang kita beli di apotek itu adalah berasal dari bahan-bahan kimia, ya. Tapi bahan-bahan kimia yang sudah melalui proses penelitian. Namanya kalau di Indonesia ada itu Balai POM namanya, ya kan. Balai pengobatan, balai pengelolaan obat dan makanan. Jadi sebelum dipasarkan ke masyarakat itu kita teliti dulu di balai POM, layak enggak, ya, membahayakan enggak ke tubuh manusia, ya, oke, aman enggak, gitu ya. Jadi di pikiran kalian kalau semakin banyak kita konsumsi obat semakin tidak bagus juga, ya kan. Makanya kalau kita berobat ke dokter, maksimal dikasih obat itu adalah 1 minggu. Nanti setelah 1 minggu disuruh lagi, nanti kita kontrol. Itu untuk apa gunanya? Untuk melihat perubahan, apakah obat ini cocok atau tidak. Misalnya nanti semakin banyak kita minum obat, ya, efeknya ke ginjal, ya kan, rusak ginjal.
lagi antibiotik. Ya. Nah, ini paparan ya, dapat terjadi mutagenik atau karsinogenik. Nah, seperti yang sebelum tadi, lama-lama zat kimia ini bisa menimbulkan efek yang karsinogenik ya, yang menyebabkan bisa ya, menyebabkan penyakit kanker. Oke, itu yang di unit farmasi. Nah, ini ya untuk kontrol APD-nya ini kita lindungi mata, untuk melindungi wajah kita pakai masker, baru pakai jubah atau sarung tangan, gitu ya. Nah, alkohol dan saniter ya, ini yang sering kita gunakan, apalagi di zaman sekarang ini ya, di masa pandemi COVID. Ya, kita tidak jauh-jauh yang namanya dari alkohol dan saniter. Nah, semakin banyak kita gunakan semakin bahaya. Ya, seperti alkohol kan ada jenisnya, ada yang 70%, ada yang 90 ya. Nah, ya. Jadi coba kita cium alkohol itu kan lama-lama bisa kita misalnya jadi hilang indera penciuman. Jadi hati-hati pada saat penggunaan. Nanti kalian ya, ini yang sering kalian gunakan nanti pada saat kerja di rumah sakit. Misalnya menitip pasien pasti pakai kapsul alkohol, ya kan? Sebelum misalnya melakukan tindakan pakai cuci tangan dulu, ya kan? Pakai saniter, gitu. Cuma itu kadang kan sekarang ini banyak itu produk-produk yang ilegal gitu ya, yang jual murah ya. Jadi kita tidak tahu berapa persen alkoholnya, berapa persen saniternya. Karena kalau sering kita pakai alkohol kan kulit kita kering ya kulit kering ya. Sama dengan saniter ya, kalau sering kita cuci tangan memang mungkin kering kulit itu. Nah, caranya untuk melakukan ya pakai pelembab ya. Oke, alkohol dan saniter. Nah, di unit laundry juga ada ya. Nah, di rumah sakit kan ada laundry juga kan? Nah, ya, jadi yang digunakan laundry itu seperti deterjen, pemutih, desinfektan, dan pewangi. Nah, deterjen ya, penggunaan dan contoh membersihkan berbagai macam permukaan. Oke, tetap ya, APD-nya tetap pakai sarung tangan dan pelindung mata. Nah, kita tahu bahwa ada sebagian pada saat menggunakan deterjen alergi. Ada kan? Misalnya tangannya, panas loh tangan saya gitu. Ya, nah untuk mengatasi itu pakailah sarung tangan. Ya, jadi misalnya walaupun nanti misalnya ada dari keluarga kita, sok banget lu pakai sarung tangan aja nyuci, ya kan, biarin aja gitu ya. Oke, jadi memang tidak semua. Saya juga gitu. Ada merek deterjen tertentu yang buat tangan saya itu panas. Merek apa? Rinso kalau nggak salah. Itu kan agak tinggi, dia panas. Ya, jadi nanti tolong dibaca-baca deskripsi produk yang di situ ya. Ini udah saya buat contohnya seperti daun ya. Daun itu pengharum pakaian. Ya, karena kita mengepel pun tidak pakai sarung tangan, ya kan? Sebetulnya pakai sarung tangan gitu. Kan tidak tahu kita zat kimia yang di dalam itu apa. Jadi walaupun misalnya di misalnya pembersih ruangan itu ada wangi wangi lavender, wangi lemon lah, itu nggak alami lagi, itu udah bahan sintetik ya, bahan kimia. Oke, pemutih ya, sama-sama kita ya udah pasti ya kalian ini pakai baju putih, pakai larutan pemutih itu. Ya kan, Beclean, terus apa lagi, banyak lah sekarang ini. Tapi di samping dia memutihkan, dia juga merusak serat kain. Nah, itulah ngerinya bahan kimia tadi. Nah, kalau kita konsumsi atau kita hirup, nah seperti itulah bahaya yang di dalam tubuh. Ya, jadi pakaian putih kita itu makin merusak, makin bagaimana ya? Kayak masak dia, ya. Karena saya juga sering menggunakan, tapi setelah tahu nggak lagi. Gitu. Oke, pemutih, desinfektan tadi sudah ya, penggunaan contoh senyawa klorin ya, alkohol, garam amonia, kwartener, iodofor, senyawa fenolik, hidrogen peroksida. Nah, yang sering digunakan desinfektan itu adalah dihidrogen peroksida, karena mungkin adalah ini bahan kimia yang paling aman ya. Dan saat ini memang ya desinfektan yang paling banyak diproduksi ya, hand sanitizer itu. Sekarang hand sanitizer sekarang pun tak tahu lagi kita mereknya apa.
udah dijual berapa itu per jeringan ya kan, nggak lagi situ labelnya zat kimianya apa, wangi-wangi ya kan. Oke, dan saya memang nggak suka ya cuci tangan pakai sabun. Oke, paparan efeknya kebanyakan adalah iritasi mata. Iritasi mata itu tahu kan, seperti mata merah, mata perih ya, kulit dan alat pernapasan. Oke, beberapa produk pembentuk sensitasi ya, efek toksiknya ya. Tahu toksik kan? Tahu toksik kan? Tahu toksik kan? Apa itu toksik? Tahu toksik kan? Apa toksik? Apa toksik? Apa toksik? Nggak ada yang toksik. Nah, jadi toksik itu adalah racun ya, efek keracunan tergantung pada proses kimia yang masuknya. Efek racun itu terhadap proses kimianya. Kalau kimia ini kan ada misalnya rumusnya, misalnya CH3 tambah CH gitu ya kan, misalnya karbon monoksida CO tambah O2 itulah karbon dioksida, kalau CO dia karbon monoksida. Nah itu ya, jadi tergantung dari rumus kimia tersebut. Oke. Nah pewangi juga seperti itu, parfum ya, jadi parfum itu juga nggak bagus juga. Sementara kita ini ya tidak bisa namanya parfum kalau sekarang ya kan, banyak jual murah yang eceran kembangnya itu pada itu kan 1 mili 2.000 ya kan, nah, itu. Nah itu ya, kadang ada orang sebagian alergi, misalnya pada saat menggunakan itu, misalnya ada sih parfum yang oles ya, yang kayak roll itu, misalnya merah dan panas ya. Oke, jadi memang hal yang sepele ya, tapi kalau memang kita pikirkan baik-baik memang bahaya. Oke, jadi parfum itu tidak boleh kita langsung hirup ya, itu adalah parfum yang semprot ya. Jadi kalau misalnya semprot itu jarak 2 meter gitu, karena kita kan asal gitu. Ada dulu teman saya, jadi kalau merek parfum gitu ya, gila kan gitu. Ya kan, padahal kalau parfum yang wangi, yang bagus, buat pasti wangi. Mereka gitu. Apa ya itu ditongar kan, alfamart minyak apa, parfum kolek nggak harus segala macam lah ya kan. Nah, jadi pada saat kalian beli, dilihat gitu jadinya apa sih. Ingat ya, ini nanti akan keluar ujian pelan ini. Bahan kimia yang wangi apa namanya? Bagian singkat ini. Nah, oke, CFC klorofluorokarbon ini adalah ada di awan. Ya, jadi kalau kita tahu itu adalah namanya pemanasan global, bocornya ini kan bocor itu CFC. Ya, jadi nggak bisa ngocor, ya kan? Jadi nggak bisa ngocor itu adalah di CFC. Nah ini yang magnetis di udara. Oke. Nah di unit ICU di rumah sakit, ya bahan kimia kena cairan obat dari infus dan racun oksigen. Kadang ya, saya sering masuk rumah sakit nih, dan saya juga pernah dari rumah sakit. Kadang perawat ini memang kalau membuat cairan infus itu nggak pakai sarung tangan, ya kan? Kenapa nggak pakai sarung tangan? Karena nggak biasa. Ya kan? Karena menginfus itu nggak pakai sarung tangan setia. Loh kenapa saya bilang apa namanya nggak biasa? Ya, kalau itu perlu gitu. Nanti kalau pakai sarung tangan saya pas misalnya menginfus apa namanya nggak pas dia, nggak masuk dia. Ya, jadi hati-hati dan keracunan oksigen. Mungkin kalian bingung ya, mana ada keracunan oksigen orang, sementara tubuh kita membutuhkan oksigen. Jadi yang dikatakan keracunan itu adalah apa? Enggak, kata keracunan aja. Jadi yang dikatakan keracunan itu apa? Kecanduan atau berlebihan. Ya, jadi oksigen itu berlebih dalam tubuh kita, kayak jadi racun, ya kan? Ya,
Dan saya juga udah pernah mengalami seperti ini. Saya dulu pernah masuk rumah sakit, pasang oksigen, ya. Makanya diagnosis kata sudah pintar orang, ya sudah tahu di luar itu cara ini, masa malah pintar mereka dari tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya itu tidak dari mereka dari kita, malu lah, ya kan? Jadi kejadian ke saya, ini rumah sakit swasta, pelayanannya bagus, gitu ya. Supaya orang kita tahu saya kalau saya tenaga kesehatan, nah saya tanya gitu, ya. Karena kalau saya juga dokter, jadi tahu saya kalau kapasitas oksigen di dalam tubuh itu berapa. Jadi saya tanya, ini dokter oksigennya saya berapa liter sih? Itu kan ada itu tempatnya kan. Karena memang dulu saya agak ragu, jadi saya sel sendiri. Karena saya sel sendiri saya dimarahin. Jangan sel sendiri ya Pak katanya. Sementara karena kan kita yang tahu ya. Misalnya kecuali saya sesak banget misalnya begini harus full gitu kan. Kalau bisa saya nyusul sendiri berarti kan sudah agak enakan di paru-paru saya. Nah begitu. Supaya hari itu saya dikasih 5 liter per menit, itulah tulisan dokter. Nah buat perawatnya itu adalah 7. Gitu. Ya. Oksigen itu kan yang mengerjakan paru-paru kan. Nah kalau semakin tinggi kita taruh oksigen itu paru-paru tadi nggak mengembang, nggak mau lagi dia mengembang. Jadi kalau nggak ada bantuan oksigen dia nggak mengembang. Nah itu nanti yang dikatakan kekurangan oksigen. Jadi nanti hati-hati pula, lagi mau sama ya. Jadi hati-hati pada saat melakukan pemasangan oksigen. Ya. Nanti juga harus berkurang, misalnya 5 liter, dapat aja 5 liter. Nah 2 jam lagi ditanya, udah berkurang itu sesaatnya. Nah kalau udah berkurang turun nih. Dia paru-parunya itu menyesuaikan diri waktu memompa mengembang itu oksigen. Gitu kan? Kan di paru-paru kan pertukaran CO sama oksigen kan? Iya kan? Iya kan? Dari jantung itu memompa darah. Nah jadi harus paham konsepnya fisiologisnya. Nah disitulah tuh mau koplen, atau pecah. Nah kan saya dapat ilmu, gitu kan? Rupanya kalau semakin tinggi kita buat oksigen ke pasien, semakin paru-parunya tidak mengembang. Jadi hati-hati. Misalnya, karena katanya kalau lama-lama kita yang sesak ini memang sudah saya rasakan gitu. Lama-lama memang kita sesak, tapi dipasang oksigen setengah jam ada kurangnya, 1 jam ada kurangnya. Kemudian itu perlu dipantau nanti ke pasien. Nanti bilang begitu. 1 hari dia 5 liter terus, 5 liter terus. Jadi dipantau, ya. Oke, itu ditanya ke pasiennya, Bapak bagaimana rasanya makin sesak atau enggak? Karena kalau makin sesak, kan maksimal katanya itu adalah 10 ya. Nah, 10 liter maksimal. Tanya dokternya, dok ini udah saya buat oksigennya misalnya 7 liter nih. Kata pasiennya main apa? Belum ada kurangnya. Oh, dokternya masih bisa nggak saya tambahin 10 gitu? Jangan cepat sekarang gitu. Sekarang, kalau itu udah bisa dipenjara. Udah berdiri sendiri dia. Kalau dulu kan masih bawa dokter, karena kan pulang itu udah setahun dokternya. Jadi udah ada hukumnya. Jadi mau pasien awal pun berhak menuntut dan membicarakan. Jadi hati-hati, ya. Nanti biar kerja dengan rumah sakit internasional, rumah sakit orang China. Kan Chinese sangat apa nih? Over ya, gitu. Jadi orang itu nggak boleh sepele, gitu ya. Oke, di unit dapur ya sama-sama kita tahu adalah tabung. Ya, tabung gas sama LPG. Nah, dirawat inap ya hampir sama dengan yang ruang ICU. Cuma di Rapi kan semua dirapikan itu ada tempat suntik, tempat makan, oksigen, ya semua ada di situ. Nah, kalau di rumah sakit kan nggak pakai jas kan? Nggak kan? Di sini, gitu. Memang sebetulnya itu kalau ke rumah sakit itu kita harus ada baju jas. Ya kan, aku aja dulu kerja di rumah sakit nggak bagian seperti kalian, saya bagian sanitasi. Pulang saya rumah sakit bawa obat kecil. Karena saya nggak memegang obat. Tapi itulah kan rumah sakitnya kan kalau yang cepat sih bawa obat kita rasakan kan. Sementara tempat kerja kita gitu aja di situ. Jadi pas pulang kita bawa obat. Nah itu yang saya sayangkan. Tapi tak tahu ya.
Memang saya lihat yang saya lihat itu di sini di Medan, terus Metara tahu lah. Nanti pergi dia ke mall pakai ini, ya kan? Kalian nggak? Atau puskesmas kayak baju putih-putih nanti ke pasar beli ikan, karena nggak boleh. Jadi kalau di Jawa itu semua perawat itu ada lokernya di rumah sakit, situlah ganti baju. Pulang juga seperti itu. Nah, jadi kalau ada misalnya itu ada kadang-kadang saya teori dulu, misalnya pakai baju putih, kan tahu lah pasti perawat kan? Enggak, kalau nggak perawat bidan, ya kan? Nanti kemana dia pakai itu coba? Nanti kita akan masuk namanya infeksi nosokomia. Terus itu datang. Gitu. Jadi kalau nanti kalau kerja pun, ya. Sedangkan saya dulu nggak medis, misalnya di rumah saya dulu saya kerja di Surabaya, kami nggak boleh pakai baju dari rumah. Gitu. Karena kan setiap di kita kerja kan ada baju seragam dinas gitu kan nggak boleh, jadi ada loker ganti baju di situ. Sementara udah ganti baju pernikahan misalnya, pulang pernikahan ke rumah masih bau dicium. Luar biasa memang, mungkin karena disinfektannya supaya apa, rumah sakit itu kan tempat-tempat penyakit, ya kan, supaya mati sesuatu gitu. Ya, paham ya? Jadi nanti jangan ditiru sinor-sinor. Orang itu pakai baju kok ke rumah sakit, pakai baju kok ke mall, pakai baju kok ke pasar. Jangan ditiru seperti itu. Diri kita dulu kita ubah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti memang rumah sakit tidak menyediakan itu tempat loker misalnya. Tapi kalau teman kita melihat si Anu nggak pakai baju apa dari apa dari rumah gitu. Karena nggak tahu juga, mungkin karena kebanggaan. Nah, yang utama umum bila pakai baju ini saya perawat nggak perlu seperti itu. Ya, kita pikirkan ke pasien dan keluarganya ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanya? Udah berapa menit? Ada yang mau ditanya?